Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi, selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang telantar dan tak dapat makan. Jemaah Haji Sidoarjo gugat menak 1,1 rupiah M. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Seorang jemaah haji asal Sidoarjo, Jawa Timur, Prayitno Slamet Haryono, 48, menggugat Menteri Agama, Menak Yakut Kolil Koumas atas dugaan buruknya pelayanan penyelenggaraan haji 2023. Dia pun menuntut ganti rugi sebesar lebih dari 1,1 miliar rupiah. Gugatan itu telah diajukan Prayitno ke Pengadilan Negeri PN Sidoarjo Senin 14/8 lalu dan sudah resmi terdaftar dalam nomor perkara 250 PDT G 2023 PN Seda. Saya menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Kepala Kanwil Kemenak Jatim dan Menteri Agama RI, kata Prayitno saat dikonfirmasi Indonesia.com, Rabu, 16/8. Prayitno merupakan jemaah haji kloter 17 yang tergabung di embarkasi Surabaya. Ia menjalani ibadah di Tanah Suci sejak tanggal 30 Mei tahun 2023 hingga tanggal 11 Juli tahun 2023. Gugatan ini saya lakukan karena selama berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji, banyak hal yang membuat saya dan jemaah kloter 17 merasa tidak nyaman, karena dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk ibadah haji tersebut, kami tidak mendapatkan haknya terutama dalam masalah makanan yang layak, ucap dia. Prayitno mengaku, pada tanggal 26 Juni 2-4 Juli tahun 2023, dia serta jemaah lainnya di kloter 17 tidak diberi jatah catering saat berada di Makkah. Padahal, mestinya petugas haji memberi mereka makan 3 kali sehari. Informasi yang ia dengar dari ketua kloter, saat itu petugas catering haji sudah tak berada di lokasi, karena persiapan pindah ke Arafah dan Mina. Walhasil, Prayitno dan sebagian besar jemaah kloter 17 pun bingung. Mereka akhirnya berinisiatif mengumpulkan uang secara kolektif untuk membeli peralatan masak, serta bahan makanan berupa telur, beras, dan lainnya. Saat manasik kami selalu dijelaskan dilarang bawa magicom, wajan, panci. Akhirnya begitu ada informasi nggak dapat makan 3 hari ya bingung kami. Setelah itu kami jemaah urunan beli magicom, wajan panci, mie, beras, telur. Kalau habis urunan lagi, katanya. Selain itu, mereka juga tak diberi makan 2 kali, yakni pada pagi dan siang hari, saat berangkat menuju Mina. Mereka baru mendapatkan jatah makan pada malam hari. Mina itu tanah lapang dan cuacanya panas. Akibatnya banyak jemaah yang pingsan karena dehidrasi. Saya sendiri hampir pingsan karena kepanasan menunggu di tanah lapang tanpa air minum yang cukup dan dengan kondisi perut kosong karena tidak mendapatkan jatah sarapan, katanya. Saat mendapatkan jatah catering sewaktu di Madinah dan Makkah sekalipun, makanan yang didapat jemaah juga disebutnya kurang layak. Contohnya cuma diberikan nasi putih dan lauk sambal goreng tahu tempe saja, atau nasi kuning dan orek telur. Apakah begini cara pemerintah dalam menghormati tamu Allah? Bagaimana jemaah haji akan mendapatkan tenaga untuk melaksanakan ibadah haji apabila makanannya seperti itu? Ucapnya. Tak hanya itu, Prayitno dan ratusan jemaah di kloter 17 juga sempat ditelantarkan saat menunggu jemputan bas dari Musdalifah menuju Mina. Petugas bilang, mereka akan diberangkatkan setelah salat subuh. Tapi ternyata Prayitno dan jemaah lain baru dijemput bas jam 11 siang waktu Arab Saudi. Bahkan ada jemaah haji lainnya yang baru diangkut jam 13.30 waktu Makkah, tanpa mendapat sarapan dan harus menunggu di tanah lapang yang sangat panas sekali, ujar dia. Saat menunggu di Musdalifah, jemaah lainnya harus terlantar kepanasan, kehausan, dan kelaparan. Tak sedikit pula di antara mereka yang sudah lanjut usia, lansia. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada anggota DPR RI atau petinggi Kementerian Agama maupun Menteri Agama yang peduli, mendatangi jamaah atau bertindak apapun padahal mereka sudah sampai di Mina, kesal dia. Prayitno menyebut, bila di total dia dan jemaah kloter 17 lainnya tidak mendapatkan jatah makan sebanyak 11 kali dan ditelantarkan kurang lebih selama 10 jam di Musdalifah.
Kemungkinan hal tersebut juga terjadi kepada semua jemaah haji Indonesia, tutur Prayitno. Karena itu, menurutnya, Menak dan jajarannya pun diduga telah melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Bab 9 tentang pelayanan akomodasi dan konsumsi haji. Ia pun menggugat Menak, Kementerian Agama Sidoarjo dan Kanwil Kementerian Agama Jatim dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dia menuntut ganti rugi sebesar 1,150 miliar rupiah. Dengan rincian, 150 juta rupiah kerugian material dan 1 miliar rupiah kerugian imaterial. Prayitno juga menuntut agar Menak dan jajarannya minta maaf kepada jemaah haji dan masyarakat Indonesia. Karena sampai sekarang Menteri Agama tidak minta maaf, tidak pernah menyampaikan kompensasi apapun, pungkasnya. Tak hanya itu tentang Musdalifah, lokasi jemaah haji RI sempat terlantar. Jemaah Indonesia sempat terlantar dari dini hari hingga siang tadi di Musdalifah karena kemacetan. Musdalifah merupakan salah satu tempat bagi jemaah haji yang melakukan mabit. Lantas apa sebenarnya Musdalifah? Dikutip dari akun Instagram Kemenak, Musdalifah adalah padang pasir terbuka dikenal juga dengan nama Masaril Haram. Kondisi Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah diwarnai dengan kepadatan lalu lintas yang mengantarkan jemaah haji dari Arafah menuju Musdalifah. Seluruh jemaah haji dari Arafah berhenti di Musdalifah untuk mabit. Jemaah turun dari bas, memasuki lapangan luas yang dibatasi pagar besi. Tempat mabit berupa padang pasir tanpa atap atau bangunan. Setelah lewat tengah malam, jemaah haji diberangkatkan menuju Mina secara bertahap. Jemaah haji sempat terlantar di Musdalifah, sebagian jemaah haji Indonesia terlantar di Musdalifah dari dini hari hingga siang waktu Arab Saudi. Kondisi jemaah mengkhawatirkan karena kehabisan air dan makanan. Kondisi jemaah kian mengkhawatirkan karena panasnya suhu di Arab Saudi. Saat ini suhu di sekitaran Masjidil Haram mencapai 42 derajat Celcius. Suhu di Musdalifah sangat mungkin lebih tinggi lagi. Sejumlah jemaah ramai-ramai melapor ke Timwas Haji DPR atas kondisi di Musdalifah. Timwas Haji lalu mengontak sejumlah pihak terkait mendesak penanganan secepatnya bagi jemaah. Panitia penyelenggaraan haji pun buka suara soal ini. Penyebab jemaah lambat terangkut bas Taradudi menuju Mina adalah kemacetan. Jalur Taradudi sejak pagi dipadati bas yang antar jemput jemaah. Ditambah banyak juga jemaah yang memilih berjalan kaki. Kondisi ini menghambat pergerakan bas yang akan menjemput jemaah di Musdalifah, kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif di Musdalifah, Rabu, tanggal 27 Juni tahun 2023. Hilman yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, mengatakan masalah lainnya adalah jumlah jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar. Jumlah jemaah Indonesia yang lebih dari 209.000 orang membuat pengangkutan lebih lama dibanding negara lain. Hilman memastikan kondisi di Musdalifah sudah tertangani per pukul 13.30 waktu Arab Saudi, WAS. Sampai siang ini sudah tidak ada lagi jemaah yang berada di Musdalifah. Kita sekarang siapkan mitigasi potensi penanganan masalah di Mina, sehingga persoalan di Musdalifah diharapkan tidak berdampak lebih jauh di Mina, tandasnya. Demikian pembahasan tentang telantar dan tak dapat makan. Jemaah Haji Sidoarjo gugat Menak 1,1 rupiah M. Jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan berita-berita update. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video channel kami. Cahaya Ilahi selalu berpikir positif.